sore, saya Dr. Firman Chandra. Saya sebagai ahli hukum, salah satunya hukum narkotika. Di fundamentalnya, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal-pasal yang umum, pasal-pasal yang fundamental itu sebenarnya hanya ada 4. Sisanya hanya penjelasan-penjelasan. Pertama adalah pasal 127. Kemudian pasal 112, kemudian pasal 113 dan pasal 114. Pasal 127 itu fokus untuk rehab. Namun menurut surat edaran Mahkamah Agung maksimum 2 gram. Nah, kalau di atas itu bisa ditambahkan jungto pasal yang lain seperti 112, 113, 114. Ada ayat 2-nya bila di atas 5 gram. Kalau di atas 5 gram berarti barang siapa yang memiliki kewenangan menguasai jenis-jenis narkotika golongan berapa, itu ada ancaman hukumannya, ganja, sabu, kokain, dan lain-lain. Itu ada ancaman hukumannya. Kasus yang ada artis dipindahkan ke Nusa Kambangan, betul itu memang Nusa Kambangan adalah sebuah sel yang high risk cell, sebuah sel yang memang beresiko tinggi, dan biasanya untuk kasus-kasus yang akhir yang sudah ada putusan yang final dan inkrah, barang siapa yang akan dieksekusi biasanya. Namun ternyata ada juga yang belum sidang tiba-tiba dipindahkan itu banyak alasan. Mungkin alasan pertama over capacity di lapas sebelumnya, jadi dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Faktornya itu, karena tidak mungkin dipindahkan ke Nusa Kambangan belum ada putusannya, biasanya hanya sementara saja gitu. Kemudian yang harus kita lihat, apakah peristiwa hukum yang kedua tersebut yang di dalam lapas itu betul hanya sebagai pemakai atau sudah masuk kategori yang kita sebut adalah jual beli narkotika, apakah sebagai kurir dan atau sebagai bandar. Yang tahu adalah petugas lapas, baik dari Kalapasnya, KPLP-nya, dan petugas-petugas sipir lainnya yang ada di dalam lapas tersebut. Nggak mungkin polisi bisa masuk lagi, karena di dalam lapas itu betul-betul tertutup gitu loh. Yang tahu adalah petugas-petugas yang di dalamnya. Tinggal dilihat apakah ada alat bukti yang kita sebut transaksi jual beli narkotika. Kalau ada berarti pasalnya bukan 127 lagi, pasalnya harus pindah. Kemudian berikutnya berapa gram yang dijual belikan, apakah sabu, kokain, ganja, dan lain-lain. Kalau memang di atas 5 gram ditambahkan di ayat 2-nya. Ayat 2 itu minimum 20 tahun, maksimum pidana mati. Jadi tinggal nanti menunggu putusan majelis hakim di tingkat pertama dulu nih, apakah bisa inkrah atau sampai kasasi. Kalau inkrah berarti itu yang dijadikan pijakan, terdakwa akan menjadi terpidana lagi, dihukum berapa lama. Namun kalau kami sebagai ahli hukum narkotika, kalau ada siapapun, mau public figure, mau non public figure, kalau memang melakukan berkali-kali, itu sejatinya harus direhab, karena mereka tuh sakit, mereka tuh penyalahgunaan, mereka korban sebenarnya. Fokuslah BNN sama Direktorat Narkotika, baik ada di Polres, Polda ataupun Barreskrim, fokus kepada pengedar. Karena apa? Kalau tanpa pengedar tidak ada penyalahgunaan narkotika. Jadi fokus berantas itu. Namun kalau betul ada public figure yang melakukan jual beli, jangan tidak tega. Lakukan upaya yang sama. Kalau memang harus pidana mati, karena akan menjadi contoh efek jerah kepada artis lainnya atau masyarakat lainnya bahwa kalau jual beli narkotika itu haram di Indonesia, karena merusak sendi-sendi generasi muda, Gen Z yang mestinya jadi presiden di 20 tahun lagi, jadi menteri, akhirnya hancur sebelum berkembang. Jadi balik lagi untuk kasus public figure ini, harap clear dulu, ada alat bukti tidak? Alat bukti jual belinya, transaksi, baik transfer,
cash, kemudian lewat apapun transaksi bank atau non bank gitu. Kalau memang ada dan di atas 5 gram, jangan ragu-ragu. Putusan yang tertinggi gunakan, yaitu pidana mati. Pak, ini kan mengkonsumsi di dalam lapas ya Pak. Ini semakin memperberat juga nggak sih Pak alasan Amar dibawa ke Nusa Kambangan? Dalam putusan itu biasa ada hal-hal yang meringankan, ada hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang memberatkan pasti nanti dimasukkan di situ. Orang yang lagi menjalani sebuah hukuman, otomatis kan dinilai oleh Bapas juga, dinilai oleh KPLP juga, dinilai oleh Kalapas juga kelakuan baik pada saat menjalani hukuman. Kalau tidak memiliki kelakuan baik, ini kan hal-hal yang memberatkan gitu lah. Jadi balik lagi, kalau memang betul alat buktinya lengkap, jangan ragu-ragu. Tapi kalau tidak ada alat bukti, hanya sebagai pemakai saja, lebih baik rehab saja. Di rehab itu ada beberapa pilihan, apakah di RSKO atau mungkin di IPWL. Orang yang sudah menjadi pengguna, sarankan untuk masuk ke IPWL BNN. IPWL itu adalah institusi penerima wajib lapor agar bisa diobati karena dia sakit. Kalau memang betul pengguna dan korban, sarankan IPWL dan atau RSKO. Tapi kalau betul ada transaksi, harus tega aparat penegak hukum. Kalau memang pidana mati, silakan putuskan pidana mati supaya menjadi sebuah contoh efek jerah untuk artis lainnya, untuk masyarakat Indonesia. Jangan sekali-kali memakai narkotika, akan merusak tatanan sosial kemasyarakatan dan fundamental bangsa. Kemungkinan untuk dipidana matinya berapa persen Pak untuk Amar sendiri kasusnya? Harus dilihat alat bukti transaksi jual belinya ada nggak, supaya bisa masuk barang siapanya, barang siapa sebagai pengedarnya gitu. Kalau nggak ada, berarti harus bisa diputuskan rehab saja, meskipun menggunakan berkali-kali. Karena apa? Dia sakit. Tapi kalau misalnya itu ada dan ada penguatan dari saksi fakta dan saksi ahli, jangan ragu-ragu majelis hakim untuk bisa memutus yang paling berat supaya jadi contoh. Pak, kalau kuasa hukum kan menyurati presiden, beberapa lembaga-lembaga juga Pak. Ini langkah yang tepat atau gimana menurut Bapak? Itu hak dari mereka untuk minta keadilan ke presiden, ke Komisi 3, ke BNN, ke Kapolri, ke Mahkamah Agung dan lain-lain. Itu hak. Nah, itu nanti dimasukkan dalam pledoi sebagai lampiran gitu. Tapi yang harus dijadikan alat bukti utama ada transaksinya. Kalau tidak ada transaksi, sebenarnya wajib majelis hakim untuk memutus sebagai pengguna saja, bukan diputus sebagai pidananya. Nah itu, jadi balik lagi, kuasa hukum harus bisa melihat secara komprehensif alat buktinya. Hadirkan di dalam persidangan, jangan dalam medsos saja. Jadi masukkan sebagai lampiran, daripada saat sidang itu dijadikan berkas perkara persidangan, sehingga bisa menjadi amar putusan di hal-hal yang meringankan.